Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari, kita akan belajar tematik B, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Hidup rukun dalam perbedaan. Kita akan sampai pada pembelajaran ketiga. Ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia. Menuliskan pokok-pokok isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan secara lisan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk IPA, tujuan pembelajarannya adalah pertama, mengidentifikasi cara tumbuhan mempertahankan diri atau melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, membuat clipping cara adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan diri atau melindungi diri dari musuhnya. Sedangkan komitmen untuk hari ini adalah sikap peduli dengan indikator yaitu kita harus peduli terhadap tumbuhan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalian dalam pelajaran sebelumnya telah mempelajari kondisi geografis dari negara Indonesia dan Malaysia, baik itu mengenai sungainya, gunung, laut, danau, dan sebagainya, yang itu termasuk dengan bentang alam. Bentang alam yang tidak terpelihara mengakibatkan terjadinya bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Mungkin anak-anak juga pernah mengalami. Bahkan bisa juga itu masuk ke dalam rumah, tidak hanya di jalanan. Untuk lebih memahami tentang banjir, mari kita baca kembali teks eksplanasi berikut ini. Banjir. Banjir merupakan salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam pengertian sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Meluapnya air masuk ke kawasan pemukiman terjadi karena sungai tidak mampu lagi menampung debit air. Suatu daerah disebut banjir jika terdapat air dalam jumlah banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Secara hidrologis, ada dua macam definisi banjir, yakni setiap aliran air yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap kondisi permukaan atau level air yang melebihi batas normal. Banjir dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa curah hujan tinggi, letak daerah lebih rendah dari permukaan laut, dan daerah yang terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan jalan keluar air yang sempit, serta adanya pasang naik air laut. Adapun faktor manusia yang menjadi penyebab banjir, yaitu kegiatan penggundulan hutan dan sampah yang dibuang secara sembarang. Sampah yang dibuang sembarang dapat menyebabkan saluran air atau sungai tersumbat sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air. Banjir dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Banyak sekali harta benda yang rusak karena terendam banjir. Sarana dan prasarana rusak porak-poranda sehingga tak bisa digunakan lagi. Bahkan nyawa manusia melayang sia-sia diterjang oleh banjir. Pada saat banjir, masyarakat mudah terserang penyakit akibat genangan air yang kotor. Persawahan dan perkebunan yang rusak berat dapat menyebabkan terjadinya gagal panen. Kondisi ini selanjutnya membuat masyarakat dilanda kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia hendaknya menjaga alam untuk mencegah terjadinya banjir. Menjaga lingkungan tetap lestari menjadi tugas utama kita semua. Kerusakan alam harus segera dihentikan akibat ulah manusia. Hutan yang gundul harus segera kita hijaukan kembali. Mari kita biasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
demi keberlangsungan hidup anak cucu kita kelak. Nah, anak-anak, pasti tadi kalian juga turut membaca, walaupun dalam hati mungkin ya. Setelah membaca teks eksplanasi tentang banjir, coba sekarang kita lihat pokok-pokok isi teks tersebut. Masih ingat kalian tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau pembuka, biasanya pada paragraf ke-1. Kemudian, interpretasi atau penutup biasanya pada paragraf terakhir. Sedangkan yang lain itu adalah namanya deretan penjelasan atau isi. Nah, setelah membaca teks tersebut, tulislah pokok-pokok isi teks dalam beberapa kalimat sederhana. Kalian masih ingat? Bisa juga kalian dengan menggunakan kalimat utama dari tiap-tiap paragraf. Kalimat utama bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di awal, kemudian ditegaskan kembali di akhir, dan pada keseluruhan paragraf. Atau bisa juga kalian cari pokok atau inti atau topik dari tiap-tiap paragraf tersebut, kemudian tuliskan pokok-pokok tersebut menjadi beberapa kalimat sederhana. Pada pelajaran yang dahulu, kalian juga telah mempelajari adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Adaptasi adalah penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang berguna agar tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup. Adaptasi tersebut bisa berguna untuk mencari makan atau bisa juga untuk melindungi diri. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa tumbuhan dan cara adaptasinya. Sekarang kita lanjutkan kembali tentang adaptasi tumbuhan. Contohnya tanaman karet yang melindungi diri dengan cara mengeluarkan getah. Kemudian, kalau kita lihat di taman, biasanya anak-anak melihat ada pohon mawar dengan bunganya yang indah dan baunya harum. Kalian pasti tertarik untuk memetik bunga tersebut. Namun, harus hati-hati karena mawar itu mempunyai banyak duri di batangnya. Duri-duri tersebut berguna untuk melindungi diri bagi tumbuhan mawar itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus hati-hati supaya tidak terluka oleh duri mawar. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh yang lain. Yang pertama, tebu. Tebu melindungi diri dengan cara menggulungkan daunnya. Yang kedua, nangka. Pernah makan nangka? Nangka itu mengeluarkan getah. Sehingga kalau kita akan mengambil nangka, memakan buahnya, tangan kita bisa lengket. Selain itu, getah tersebut juga melindungi dari serangga yang ingin memakan buah nangka tersebut. Berikutnya adalah bambu. Bambu mempunyai bulu-bulu halus yang bisa membuat gatal. Kalau kita menyentuh batang bambu, kita akan merasa gatal, yang disebut dengan lugut. Selanjutnya adalah pohon salak. Salak sama dengan mawar juga memiliki duri-duri yang tajam. Berikutnya adalah durian. Durian juga memiliki duri yang tajam pada kulitnya. Bougainville sama dengan yang lain, yaitu memiliki duri yang tajam pada batangnya. Berikutnya adalah pare. Nah, pare ini bukan dengan duri, tapi pare ini mempunyai rasa yang pahit pada buahnya. Berikutnya adalah tanaman cabai. Cabai melindungi diri dengan rasa yang pedas pada buahnya. Bagaimana dengan bunga kamboja? Kamboja memiliki getah yang lengket. Dan contoh yang lain adalah pandan. Pandan memiliki duri pada daunnya. Nah, anak-anak,
Setelah kalian belajar tentang adaptasi tumbuhan yang berguna untuk melindungi diri, kita bisa membuat clipping tentang cara tumbuhan melindungi diri. Kalian bisa menambah materi atau bahan-bahan, bisa dari internet, bisa dari majalah, koran, buku, dan sebagainya. Tahukah kalian apa yang dimaksud clipping? Clipping merupakan guntingan atau potongan bagian tertentu, bisa dari surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang kemudian disusun dengan sistem tertentu. Nah, karena saat ini sedang masa pandemi, mungkin kita tidak perlu membuat clipping dulu anak-anak, tapi kalian harus tahu cara-cara membuat clipping. Nanti setelah masa normal, kita atau kalian bersama kelompok bisa membuat clipping. Cara membuat clipping yang pertama, menggunakan kertas yang sesuai. Kertas yang digunakan sebaiknya cukup tebal, misalnya kertas Buffalo, kertas Asturo, AVS yang ketebalannya lebih tebal dari kertas biasa. Namun tidak perlu terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Kalau terlalu tipis, kertasnya seringkali berkerut ketika ditempeli dengan menggunakan lem, sehingga hasilnya kurang rapi. Banyak hal pasti sekarang kalian menjadi tahu bahwa yang pertama, kegiatan membuat clipping merupakan kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari surat kabar atau koran, majalah, atau artikel lain, kemudian disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang. Clipping bisa berupa berita yang sedang aktual, bisa berupa makalah tentang pengetahuan umum, atau kumpulan tips yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri contohnya bunga mawar dengan duri pada batang, pohon nangka dengan getah yang lengket, pohon bambu memiliki lugut atau bulu gatal, pohon karet mengeluarkan getah yang lengket, pohon salak dan bougainville dengan duri di batang, pohon pare dengan rasa pahit pada buahnya. Nah, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Tundukkan kepala kalian dan jawab pertanyaan ini sebelum kalian menuliskannya pada buku refleksi. Apakah kamu sudah memahami cara tumbuhan melindungi diri? Bagaimana caramu menjaga diri dari bahaya yang mengancam? Bagaimana caramu menjalin kerjasama ketika membuat clipping? Aksi. Saya akan selalu waspada dalam menghadapi bahaya. Saya akan merasa senang menjalin kerjasama dengan teman dalam kelompok dan rencanakan aksi-aksi yang lainnya. Terakhir, mintalah bantuan orang tua atau saudaramu untuk mencari contoh iklan tentang pesona wisata di Indonesia. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat, tetap rajin belajar, dan selalu jaga kesehatan. Selamat pagi dan terima kasih.